syarat. Apakah kita percaya ada cinta tanpa syarat? Menerima apa adanya dan bukan ada apanya. Cinta tanpa syarat bisa menerima kondisi kurang dari pasangan kita. Apa ia ada dan juga berada dalam kondisi dia merasa senang dengan yang adanya seperti itu gitu. Apa ia ada? Ada. Semasa saya kuliah, saya memperhatikan ada dosen menikah dengan orang yang hanya tamatan SMA. Dan saya pernah baca satu buku, profesor menikah dengan pembantu rumah tangganya yang melayani dia sesehari. Cinta tanpa syarat itu ada. Dan orang-orang itu berhasil loh dalam hidupnya. Ya pasti adalah penyesuaian-penyesuaian, tetapi sungguh mereka dapat menjalani kehidupan ini. Mereka saja bisa, apalagi kita. Terima orang lain apa adanya itu membutuhkan pengorbanan, keberanian. Mengapa itu menjadi istimewa? Karena pada dasarnya sih ya, orang kan cenderung mau bisa terima orang lain tuh kalau membanggakan, menguntungkan dirinya, membuat dia merasa menjadi yang berguna, membuat nama baiknya jadi terangkat. Itu menjadi luar biasa karena di cinta yang sejati itu kita belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Cinta yang sejati dengan menerima orang lain apa adanya dan bukan ada apanya, ini menantang sekali gitu. Karena biasanya ya begitu ya, kita cenderung untuk dapat mudah menerima orang lain yang positif gitu. Ada unsur-unsur yang membanggakan diri kita, yang menguntungkan diri kita, ya kita cepat bisa menerima dia. Tapi pada dasarnya kan memang kita menghindari orang-orang yang negatif gitu ya, yang kurang gitu, status sosialnya secara fisik tidak seperti yang kita harapkan. Kan kecenderungannya kita begitu gitu. Sehingga menerima orang lain apa adanya, wah itu luar biasa sekali. Kita dengarkan apa konsep dari Soren Kierkegaard. Cinta tak membuat perbedaan dan kita harus berusaha mencintai setiap orang secara sama dengan apa adanya dan bukan berusaha untuk membuat setiap orang sama. Berusaha untuk mencintai semua orang sama gitu ya, mencintai semua orang. Ya karena memang kita mengasihi mereka dan bukan membuat setiap orang sama gitu ya. Soren Kierkegaard mengangkat ke permukaan bagaimana kita belajar untuk mencintai semua orang dengan kasih dan pandangan, memang karena kita menghargai mereka begitu. Dan bukan membuat semua orang sama, tidak seperti itu. Dan itu dapat terwujud kalau kita nggak pakai mengukur orang lain dengan ukuran kita. Itu gawat banget gitu ya. Gimana ya saya mengukur orang lain dengan ukuran saya? Wah itu bencana. Jadi menerima orang lain apa adanya, memberikan contoh dan teladan-teladan kehidupan yang baik. Sehingga kalau orang itu mau berubah atau pasangan kita mau berubah, ya karena memang dia punya kesadaran untuk berubah gitu. Kan interaksi dua orang itu akan belajar untuk saling memahami, saling mengerti, saling belajar, interrelasi itu dapat membuat yang satu dengan yang lainnya saling memengaruhi. Jadi yang istimewa adalah seorang kalau mau berubah bukan karena dalam kondisi didikte atau terpaksa, tetapi ada kesadaran. Oh dia begitu, itu manis ya, itu baik ya. Dan saya juga mau melakukan itu gitu. Dan dia berubah atas kemauannya, atas kesadarannya sendiri. Dan penting sekali peran kita di antara orang-orang yang kita kasihi. Cinta yang sejati itu ada dua sisi.
yaitu dua sisi kekuatan ya, sisi penerimaan dan sisi pengakuan. Jadi penerimaan dan pengakuan. Bagaimana kita belajar menerimanya apa adanya, menghargai dia. Nah itu kelebihannya, itu keunikannya. Bisa-bisa yang tidak ada padanya itu ada pada kita, atau yang ada pada kita tidak ada padanya. Nah memang Tuhan itu begitu ya, menciptakan manusia untuk saling mengisi satu sama lain. Sehingga tindakan untuk menerima orang lain, memaklumi, belajar sabar, belajar untuk mengerti mengapa dia begini dan begitu, itu cinta yang sejati, itu gerak jejak cinta yang sejati. Lalu pengakuan, yang mengakui bahwa dia punya kelebihan-kelebihan, dia punya sesuatu yang memang itu juga tidak ada pada kita. Kita memberikan porsinya, kita sungguh-sungguh mengakui, kita juga mengatakannya, kita membanggakannya. Itu lama-lama membuat dia atau berlahan-lahan dapat membuat pasangan kita menjadi orang yang merasa sungguh-sungguh diperhitungkan dan sungguh-sungguh dihargai, tidak ada persaingan di dalam hal itu gitu. Nah itu sesuatu yang luar biasa sekali ya. Saya mencintaimu ya karena dirimu, bukan yang apa-apa yang ada padamu gitu. Malah membuat kita bisa bertumbuh bersama dengan apa yang bisa kita saling sharekan, saling kuatkan satu terhadap yang lain. Dan itu indah sekali, mengakui dan saling belajar menerima perbedaan dan saling menerima satu sama lain. Sehingga anjuran saya, jangan mencari kesempurnaan pada pasanganmu. Yang pada dasarnya kan nobody perfect kan. Enggak ada pribadi yang sempurna. Tapi saling melengkapi, saling menolong satu sama lain, itu patut kita kerjakan. Seyoknya lah demikian. Jadi enggak usah cari kesempurnaan dalam diri pasangan kita. Tapi menerima sepenuhnya, apa adanya, ya jangan. Mengapa jangan? Kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terus kita mau membiarkan, ya udahlah memang dia begitu. Ya tidak seperti itu maksud saya. Jadi sekali-kali berbeda pendapat, berbeda pemikiran, perasaan, boleh dan itu wajar. Itu normal alamiah. Itu jalur untuk kita masuk dalam hal berkomunikasi dengan pasangan kita. Jadi dia bisa mengerti yang kita mau dan kita juga bisa mengerti yang dia mau. Tidak ada penjajahan dalam kehidupan orang yang memiliki cinta yang sejati. Jangan ragu untuk berkorban. Buktikan cinta, minta buktinya. Lakukanlah yang terbaik, yang dia suka, yang dia senang, untuk menambah bumbu-bumbu cinta dalam kehidupan. Ya sudah seperti itulah gitu. Jangan hindari perbuatan baik terus-menerus. Apa yang memang Anda rasa Anda harus melakukannya, kita rasa kita harus melakukannya, lakukan terus. Dan jangan berhenti sampai di sini loh. Loh saya sudah berkorban banyak, tapi saya nggak ngelihat tuh pengorbanan dia dalam kehidupan saya gitu. Jangan berhenti sampai di situ. Cinta yang sejati menerima apa yang ada atau apa yang ada lah pada kita, membuat kita belajar, nggak menuntut. Dan kalau itu sangat mengusik kita, ayo belajar mengkomunikasikannya. Cari waktu yang tepat. Kalau hari ini marah, ya 1 minggu atau 4 hari, 5 hari lagi WA gitu ya, telepon. Cari apa yang menjadi hal yang menyenangkan dia, sehingga komunikasi itu kembali dan kita dapat mengerti, oh dia begitu, oh yang ini begitu. Saya menganjurkannya demikian. Dan terakhir, hadapi kondisi bersama sesulit apapun. Maksudnya berjalanlah bersama. Tidak ada orang yang sebaik pasangan kita yang Tuhan tempatkan di perjalanan hidup kita. Apa Anda sudah menghargai apa yang ada dari pasangan Anda? Apakah kita sudah mencintai dengan apa adanya?
Sampai jumpa di episode dalam seri yang kelima.